Bacaan Injil Lukas 11:29-32, Senin 10 Oktober 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas, pasal 11, ayat 29 sampai ke 32, tanda Yunus. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Amin. Renungan Injil, percaya Yesus atau tanda? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Thomas tidak percaya ketika murid-murid yang lain berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Dan Thomas menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Thomas tidak percaya, dan ia meminta tanda. Yesus berkata kepada orang banyak yang mengerumuninya, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda." Mengapa? Padahal mereka telah melihat mukjizat yang dilakukan Yesus seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Mereka juga telah mendengar perkataan Yesus yang penuh hikmat ilahi dan yang menuntun pada jalan keselamatan. Semua tanda itu tidak cukup bagi mereka. Yesus tidak akan memberikan mereka tanda, karena pelajaran dari kisah Nabi Yunus seharusnya telah mereka fahami. Yunus datang kepada Niniwe untuk mengadakan penghakiman Allah. Allah memberikan keselamatan kepada Niniwe karena mereka bertobat setelah mendengarkan Yunus. Sekarang di hadapan mereka berdiri seorang yang melebihi Yunus dan Salomo. Jika mereka tidak percaya kepada Yesus, maka pada masa penghakiman kelak orang asing akan bangkit, seperti Ratu Sheba menghukum mereka, orang-orang Yahudi. Mengapa justru bangsa asing yang akan menghakimi orang Yahudi? Karena mereka percaya kepada Allah dan bertobat. Sedangkan orang-orang Yahudi mengeraskan hati dan tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Peringatan keras Yesus berlaku juga bagi kita pada masa kini. Orang yang tidak mendengar firman Allah dan tidak bertobat akan dihukum. Orang yang bertobat akan hidup dalam iman dan kelak akan menghakimi bersama-sama Yesus. Menghakimi orang yang menolak Yesus. Iman Kristen tidak berdasarkan tanda. Apakah artinya iman bila harus bergantung pada tanda? Landaskan iman Anda hanya pada firman Allah. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.